Halo teman-teman, apa kabar? Semoga terus dalam keadaan baik dan sehat tentunya di masa pandemi. AHM resmi meluncurkan generasi terbaru dari Honda PCX. Motor ini pertama kali meluncur di pasar Jepang, kemudian Thailand, dan Amerika Serikat, teman-teman. Dan Indonesia menjadi negara keempat yang berkesempatan untuk meluncurkan Honda PCX yang sekarang punya embel-embel 160 di belakangnya, teman-teman. Dia mengalami ubahan dari tampilan, terus juga penambahan fitur, dan yang paling menarik di ubahan di jantung mekanisnya. Lalu kira-kira bagaimana first impression dan first ride dari Honda PCX 160 ini? Bersama gue Bangkit Jaya Putra, selamat datang di Kumparan. Seperti biasa kita awali dari desainnya dulu, teman-teman. Sepintas untuk desainnya hampir punya kemiripan dengan Honda PCX 150 ya. Di depan misalnya dia sudah memakai lampu full LED, mulai dari lampu jauhnya, lampu dekatnya, terus juga di RL-nya, dan lampu sennya juga udah LED, teman-teman. Kalau diperhatiin dengan PCX 150 emang sedikit agak agresif ya untuk lampu depannya, karena dia agak sedikit lebih sipit nih di bagian sini. Kalau untuk PCX 150 kan agak besar ya untuk bagian headlight-nya. Terus juga ini nih teman-teman, di bagian sayap bodi ini nih, sekarang lebih tampil sporty. Karena sekarang nih kelihatan banget ya tegasnya di bagian bodi situnya, teman-teman. Lalu untuk lampu belakang, desainnya hampir mirip juga dengan PCX terdahulu. Ada siluet huruf X-nya, sekarang makin tegas dan kelihatan makin elegan, teman-teman, untuk lampu belakangnya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk bagian bawahnya, teman-teman. Untuk spakbor sepertinya masih sama ya dengan PCX 150. Cuman di bagian sini nih yang benar-benar berubah, teman-teman. Untuk rodanya sekarang menggunakan palang baru. Sekarang dia punya pola Y nih. Ini mirip dengan Ninja 250 Fi, teman-teman. Lalu juga untuk velgnya untuk depan dan belakang itu belang. Jadi untuk yang di depan 14 inci dibalut ban 110/70. Sementara yang di belakang menggunakan velg 13 inci dengan ukuran 130/70. Nah, imbasnya dengan penggunaan velg belang ini jadi lebih rigid ataupun stabil, teman-teman, karena untuk ban belakang jadi lebih lebar. Itu kata Honda. Tadi kita udah bahas depannya, sekarang kita lihat geser nih ke bagian sampingnya, teman-teman. Secara umum desainnya hampir mirip dengan PCX 150 ya. Dia tetap menonjolin sisi elegan ya, nggak banyak tarikan garis macam-macam. Jadi emang cuma di sini doang nih untuk tarikan garis tegasnya di bagian samping sini dan di bagian sini. Yang paling berubah di bagian ini, teman-teman, di footrest pengemudi ya. Ini sekarang dia lebih panjang atau lebih lebar 30 mm, tepatnya di bagian selonjak ini, teman-teman. Jadi ketika lagi riding gitu kan, jarak jauh bisa naruh kaki, bisa lebih rileks lagi, teman-teman, di bagian situnya. Kemudian ada ubahan di rangka. Didesain ulang, sekarang menggunakan rangka model terbaru yang lebih sederhana, utamanya di bagian ini, teman-teman, rangka bagian belakang dan tengahnya. Ini ngikis bobotnya juga sekitar 760 gram, teman-teman. Lalu penggunaan rangka ini berimbas membengkaknya volume bagasi yang tadi 28 liter sekarang menjadi 30 liter. Cukup untuk menampung satu buah helm, terus di belakang juga masih cukup untuk naruh jas hujan, terus juga perlengkapan yang lainnya, teman-teman. Nah, untuk ubahan rangka tadi juga berpengaruh di ini nih, kapasitas tangkinya. Sekarang jadi 8,1 liter atau naik 0,1 liter, teman-teman. Dan ini jadi volume tangki yang paling besar di kelasnya. NMAX kalau nggak salah 7,1 liter, teman-teman. Nah, ternyata nggak itu dong yang berubah nih, teman-teman. Di bagian engine mountingnya atau dudukan si rangkanya itu juga berubah posisinya. Dia sekarang ditaruh agak lebih atas, teman-teman. Ini berimbas kerenggangan suspensi belakang jadi lebih kecil. Tapi untuk travel main suspensi belakangnya naik sekitar 10 mm. Jadi jedak-jeduk ketika lewatin jalan keriting ataupun rusak, diklaim Honda nggak terjadi lagi di Honda PCX 160 ini, teman-teman. Desainnya sih menurut gue cukup oke ya. Apalagi ini nih di bagian ini nih, di bagian footrest pembonceng ya, kelihatan premium banget. Nah, tadi gue jelasin kan untuk kapasitas tangki bahan bakar ya itu naik 0,1 liter. Tapi juga Honda melakukan ubahan nih, teman-teman, khususnya di bagian ininya. Tuh, sekarang ketika teman-teman lagi isi bensin gitu ya di SPBU, nggak ribet lagi nih naruh tutup tangkinya. Jadi bisa dengan aman naruh di bagian sini nih, kayak ada tempat naruhnya ya, jadi lebih rapi lagi tuh. Terus kita lihat untuk volume bagasinya tadi gue bilang ya, dia naik jadi 30 liter. Nah, tuh. Ini kayak ada sistem hidrolisnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita buka, dia akan naik tuh. Dan ini tegang. Jadi cukup premium tuh. Nah, ini untuk
kapasitas bagasinya cukup besar, jadi ketika teman-teman naruh helm half face, ini half face pasti bisa masuk. Jadi ketika di sini ntar bisa naruh entah jas hujan, terus juga perlengkapan yang lain. Kalau full face kayaknya masih bisa masuk, cuman untuk ukuran yang mungkin perlu disesuaikan lagi teman-teman di bagian sininya. Nah, ini juga nih. Ini untuk desain kuncinya. Dia sudah mengusung keyless ya teman-teman. Ini modelnya hampir mirip-mirip dengan All-New Honda Scoopy ya. Dia tetap premium tampilannya tuh. Dan ini juga sudah ada ini knop puternya. Gitu teman-teman. Nah, langsung aja ke bagian panel instrumennya. Nih, yuk. Secara keseluruhan desainnya itu hampir mirip lah dengan PCX 150, cuman sekarang lebih tampil segar, lebih fresh teman-teman. Khususnya ketika nyalain motor ya, dia akan muncul hijau tuh di bagian sini. Keren ya. Di tengahnya seperti biasa ada speedometer, terus ada full meter memanjang nih. Terus juga ada pengaturan average konsumsi bahan bakar. Lalu juga sekarang dia punya fitur HSTC teman-teman. Nih. Jadi semacam kontrol traksi lah, seperti di Yamaha NMAX juga. Terus gimana nih untuk tombol-tombol di saklar kiri dan kanannya? Sekarang kita lihat sini. Hampir mirip dengan PCX 150 juga ya. Sekarang dia juga ada ini nih, ada idling stop system. Jadi ketika teman-teman lagi di lampu merah bisa mati secara otomatis 3 detik. Lalu juga ada lampu hazard di sini, terus juga ada tombol starter. Di sebelah kirinya ada lampu jauh, lampu dekat, ada klaksonnya dan lampu sen. Untuk desain stangnya dia menganut desain naked ya, telanjang gitu teman-teman, sama juga di PCX 150. Dan yang terbaru di PCX 160 adalah ini teman-teman. Ini nih, sekarang dia sudah menggunakan USB port untuk mengisi baterai gawai teman-teman. Sekarang jadi nggak perlu lagi nih pakai adapter lighter ya, jadi tinggal colok kabel data dari handphone, tinggal colok di HP-nya situ dan bisa masukin ke dalam kompartemen sini. Ketika teman-teman nggak ngecas, ini bisa naruh botol mineral teman-teman, cukup dalam juga. Nah, ubahan yang menarik selanjutnya ada di bagian dapur pacu teman-teman. Sekarang si PCX terbaru menggunakan teknologi terbaru ESP Plus. Mesin ini juga pernah digunakan di SH150 dan di Honda Forza 30 yang terbaru, di mana penggunaan teknologi terbaru ini membuat kubikasi mesin dari PCX membengkak teman-teman, dari yang 149 cc menjadi 156,9 cc atau dibuatin 157. Lalu juga ada penambahan konfigurasi katup yang tadinya 2 sekarang menjadi 4 teman-teman. Otomatis untuk asupan udara ke ruang bakar jadi lebih maksimal. Nah, penggunaan mesin baru ini juga meningkatkan kompresinya dari 10,2 banding 1 menjadi 12 banding 1 teman-teman. Yang artinya motor ini wajib minum BBM RON 92. Nah, penggunaan mesin baru ini tadi yang gue bilang ESP Plus dan juga penambahan katupnya mendongkrak outputnya teman-teman. Sekarang dia punya tenaga 15,8 daya kuda di 8.500 rpm dan torsinya 14,7 Nm di 6.500 rpm. Kalau dihitung-hitung ada kenaikan tenaga sekitar 1,5 dk dan torsinya naik 1,4 Nm teman-teman. Itu cukup signifikan ya penggunaan mesin baru dari PCX ini. Lalu juga ada ubahan di bagian tensioner teman-teman. Sekarang dia menggunakan hidrolik cam tensioner lifter, di mana mekanisme tensionernya itu didorong dengan oli. Artinya untuk penggunaan olinya harus lebih bagus lagi teman-teman. Lalu juga penggunaan komponen tadi bisa mereduksi vibrasi dari motor ini bisa lebih baik lagi. Nah, nggak cuma mesin doang teman-teman yang mengalami ubahan. Di bagian CVT ini juga mengalami rombakan ya, khususnya di bagian pulinya, terus di mangkok CVT-nya dan di kampas ganda ya teman-teman. Ini diklaim Honda bisa meminimalisir getaran juga. Kan kita tahu ya, untuk 150 Matic-nya Honda banyak dikeluhkan sering gredek gitu di bagian putaran bawah ataupun ketika motor baru akselerasi awal. Nah, penggunaan komponen CVT baru ini bisa mereduksi vibrasi tadi teman-teman. Dan juga ini nih di bagian air filternya sekarang juga lebih besar, sekitar 4,9 mm ya teman-teman. Ini selain di sini juga ada ubahan di bagian intake manifold di dalamnya. Untuk desain juga kelihatan lebih fresh ya, dan ada embel ini nih ESP Plus. Nah, selain tadi mesin, terus juga CVT-nya, Honda juga melakukan revisi nih di bagian knalpotnya. Dalamnya juga berubah teman-teman, di bagian chambernya dan di konstruksi katalis konverternya. Jadi ini bisa lebih menekan emisi gas buang lebih baik dan mendongkrak suara dari PCX itu sendiri. Lalu ada ubahan juga di ini teman-teman, di bagian throttle bodinya. Sekarang naik sekitar 2 mm, jadi
28 mm. Ini juga berpengaruh ke output. Dan terakhir ada di bagian pistonnya. Dia sekarang pakai oil pilot jet. Jadi semacam komponen yang akan menjemurkan oli ke bagian piston tadi. Itu bisa kata Honda bisa mereduksi gejala knocking ataupun getar juga teman-teman. Jadi memang untuk ubahan di dapur pacunya cukup banyak teman-teman. Jadi nggak salah kalau dibilang Honda PCX adalah all new. Nah, kira-kira bagaimana sensasi berkendara di Honda PCX ini? Ini dia videonya. Dia sekarang menggunakan mesin baru ya, ESP Plus. Sekarang tenaganya menjadi 15,8 daya kuda dan torsinya 14,7 Nm teman-teman. Berarti ada kenaikan tenaga sekitar 1,5 dk dan torsinya sekitar 1,4 Nm teman-teman. Ini sih untuk akselerasi kayak tarikan awal juga enak. Kita akan lewatin nih. Suspensinya yang belakang cukup enak teman-teman yang belakangnya. Yang depannya juga enggak terlalu empuk. Jadi pas lagi kita kayak agak-agak miring gini nih, ini masih cukup enak teman-teman. Ini untuk akselerasinya ya, dia pakai mesin baru. Naiknya cukup cepat, udah 80, 84. Ini untuk akselerasi enak teman-teman. Tadi ya, ini juga berpengaruh sama penggunaan ban belakang teman-teman. Ban belakangnya dia belang. Roda belakangnya ya, dia pakai 13 inci, sementara yang di depannya itu 14 inci teman-teman. Jadi kata Honda itu untuk rigid makin baik teman-teman. Jadi lebih stabil gitu ya, karena kan ban belakangnya lebih kecil ya, dan penggunaan ban belakang juga lebih besar. 130/70 untuk ban belakangnya teman-teman. Yang depannya 110/70. Nah ini itu sama kayak di Honda ADV, dia belang antara belakang dan depannya. Ini untuk selap-selip gitu ya, ini kayak enak karena torsinya tadi ya naik 1,4 dk. Dan di jalan seperti ini nih, karena licin ya, dia udah ada fitur HSTC, Honda Selectable Torque Control. Ya sama lah seperti kontrol traksi ya. Nah di jalan licin kayak gini nih nggak khawatir nih ban belakang ngalamin spin, karena udah ada kontrol traksinya. Jadi secara otomatis akan mengkat pembakaran sepersekian detik teman-teman. Kalau udah udah ngedeteksi ada gejala spinning di ban belakang gitu. Untuk riding posisinya sepertinya hampir mirip aja sama PCX 150 yang lama ya. Karena kalau lihat dari data itu untuk panjangnya aja lebih panjang berapa mili gitu. Untuk joknya juga sama, lalu juga untuk jarak sumber rodanya juga sama. Untuk selap-selip gitu ya, nih untuk akselerasi juga makin oke teman-teman. Naiknya cepat. Dan untuk remnya juga pakem loh. Untuk area stangnya juga lebar, jadi emang sesuai namanya ya, personal comfort salon gitu. Jadi memberikan sebuah kenyamanan di motor gitu teman. Nah, bagi yang tertarik membeli Honda PCX terbaru ini, AHM menghadirkan dalam 3 varian berbeda teman-teman. Pertama ada yang ABS dibanderol 33.950.000 on the road. Lalu juga ada yang CBS, dia tanpa fitur kontrol traksi dibanderol 30.550.000. Dan untuk varian yang hybridnya dibanderol AHM dengan harga Rp43.550.000. Nah itu teman-teman, jika kalian suka dengan video ini tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal motor ini di kolom komentar. Gue Bang Kece Putra cabut, bye bye.